sekarang kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ini ada Mas Alan. Selamat malam, Mas Alan. Selamat malam, Mas. Oke. Ini Mas Alan, terima kasih ya sudah gabung. Mungkin jadi penelpon terakhir untuk sesi kali ini. Sudah tinggal 15 menit terakhir ya. Jadi teman-teman yang mencoba bergabung, mohon maaf. Waktunya udah gak banyak lagi. Dan kebetulan tadi saya udah lebih dulu untuk ngangkat teleponnya Mas Alan. Mas Alan, silahkan boleh dimulai ceritanya, Mas. Iya. Selamat malam, Mas. Ya, silakan Pak. Silakan Mas Alan, kita sudah on air. Itu saya pernah ngalamin kejadian itu selama perjalanan itu, Mas. Waktu kerja pengiriman barang itu berangkatnya itu 1 minggu itu kadang 3 kali, kadang 2 kali. Dan yang ini tuh nggak seperti biasa yang hari-hari biasa sebelumnya itu beda. Ya, ceritanya gini, Mas. Itu sebentar Mas Alan pakai handsfree? Oh iya, Mas. Oh, dimatiin aja ya. Jangan pakai handsfree. Suaranya agak nggak jelas. Halo? Iya, ini jauh lebih oke. Oke, Mas. Ceritanya gini, Mas. Itu kita dari Semarang itu start mulai perjalanan itu jam 10 malam. Jam 10 malam itu kita tujuan ke Purbalingga, Mas. Via Sumowono. Nah, itu selama perjalanan itu berangkat sebelum sampai Sumowono itu biasa saja. Cuman setelah sampai Sumowono itu kita berangkat berdua, Mas. Saya supirnya dan saya bawa kernet 1. Nah, setelah ngelewati wisata alam itu kan ada kabut agak tebel, Mas. Nah, posisi itu kita posisi ngedim, Mas, lampu jauh. Setelah di lewat wisata alam itu, waktu lampu jauh itu kok kayak ada orang yang nyebrang. Itu ada kayak nenek-nenek, Mas, bawa teken itu nyebrang lewat gitu loh, Mas. Nah, saya langsung melengok ke kernet saya. Itu kernet saya juga lihat, Mas. Cuman waktu di situ kita nggak berani cerita dulu. Nah, setelah kejadian itu kernet saya bilang, ya udah mas, nggak usah cerita dulu. Lah kita lanjut perjalanan itu, Mas. Kita lanjut perjalanan. Selama perjalanan itu kok setelah lihat itu badan nggak seperti biasanya gitu loh. Badannya nggak enak gitu loh. Badan nggak enak. Terus kita berhenti dulu, Mas. Kita berhenti sembari ngopi dan sebagainya. Kita cerita di situ sama kernet saya. Nah, ternyata kita berdua juga lihat semua. Nah, waktu saya ngopi itu kan ada mas-mas yang jual itu. Mas-masnya itu tuh denger, Mas. Terus saya langsung tanya ke masnya itu, Mas, besok-besok kalau lewat situ katanya suruh klakson 3 kali. Nah, saya langsung bilang, Mas, biasanya saya kalau di situ nggak klakson juga nggak kenapa-kenapaan gitu. Soalnya kan seminggu kadang 3 kali, 2 kali perjalanan itu ke sana gitu. Setelah ngopi, kita lanjut perjalanan, Mas. Lanjut perjalanan. Nah, selama perjalanan dari Sumowono itu sampai ke Banjarnegara, itu kita berhenti terus karena badan ngerasa nggak enak gitu loh, Mas. Nggak kayak biasa gitu. Setelah kita sampai Banjarnegara itu kok kayak mata saya tuh kayak ditutup gitu loh, Mas. Ibaratnya kayak bikin blank gitu loh, Mas. Nah, itu kan kita mau sampai ke tujuan lah. Pikir saya kan kita langsung istirahat ke tujuan. Besok pagi-pagi udah
lanjut perjalanan lagi, maksudnya kan kita tidur di sana langsung paginya langsung bongkar gitu. Nah, itu habis itu langsung celakaannya itu. Nah, itu kira-kira dari Masnya sendiri tuh mbah-mbahnya itu memang penunggu situ atau gimana ya, Mas? Kalau boleh dijelasin lebih detail lagi, itu sosoknya seperti apa sih, Mas? Nenek-nenek Mas itu, Mas. Orang itu bungkuk, Mas. Cuman dia kayak bawa teken gitu, Mas, nyebrang gitu. Itu soalnya posisi kabut, Mas. Posisi kabut, terus saya lampu jauh gitu loh. Jadi benar-benar nggak jelas gitu ya, Mas? Ya, maksudnya kalau sosoknya jelas, Mas, itu bener nenek-nenek. Orang yang lihat itu bukan cuma saya, Mas, karena saya juga lihat toh. Cuman waktu posisi di situ, karena saya bilang jangan cerita dulu, soalnya kan lagi di lokasinya itu, Mas. Betul. Lah, karena saya mintanya udah, Mas, jangan cerita dulu, dilanjut dulu lah. Begitu depan setelah ada kejadian gitu berapa kilometer itu kan ada warung kopi, kita berhenti di situ. Baru bisa cerita di situ. Gitu, Mas. Itu kira-kira penunggu situ atau gimana ya? Mas Febri silakan deh, Mas. Ya. Selamat pagi, Mas Alan. Selamat pagi, Mas. Ini titik lokasi yang pada waktu melihat itu apakah pas pas belokan gitu, Mas? Iya, betul. Itu pas tikungan, terus kayak Mas. Ada jalannya pohon-pohon pohon bambu. Bambu gitu ya. Betul, Mas, betul. Terus kayak ada Mas? Kalau saya bilang buk kecil itu loh. Kayak ada seperti itu enggak? Buk kecil, Mas. Ada. Itu Mas, jalannya itu nikung, cuman jalannya kemakan sama pohon bambu gede itu loh, Mas. Iya, di situ. Posisi persis di situ, Mas. Itu belum hampir masuk ke desa pertama dari bawah itu ya, Mas ya? Betul, itu mau nanjak itu, Mas. Ya. Memang di situ seringkali sosok ini kayak bisa dikatakan mengganggu ya, Kak. Sering sekali lalu lalang di jalan raya itu gitu. Dan sering kali kayak membuat kecelakaan gitu. Otomatis kalau orang tiba-tiba melihat seperti itu kan kaget terus kayak shock. Oleng lah gitu. Iya. Betul, seringkali mengakibatkan kecelakaan di situ gitu. Dan yang dialami sama Mas Alan ini kayak, jadi Mas Alan ini kayak ketempelan ya, tetapi bukan dengan sosoknya, tetapi hanya energinya sosok tersebut gitu. Yang membuat badannya Mas Alan itu nggak fit gitu. Ya mungkin yang dirasakan Mas Alan pada waktu itu, badan itu terasa berat dan ngantuk gitu. Jadi energi itu tersebut kayak menguras tenaga kita gitu, Mas. Itu yang jual kopi juga bilang kok, Mas, kalau lewat situ harus klakson ya. Sementara kita kan kalau pengiriman kan seminggu kan 3 kali 2 kali lewat situ nggak masalah situ, gitu loh, Mas. Iya. Ya mungkin tapi kok dileleh kok. Pada malam itu mungkin kita ambil positifnya aja, mungkin pada waktu itu. Betul. Pas malam malam naasnya Mas Alan gitu. Gitu. Jadi ada kejadian seperti itu dan sampai ke mana tadi yang kecelakaan? Banjarnegara ya? Mas. Ya. Banjarnegara ya. Dan pada waktunya sampai situ pun
apa yang dirasakan Mas Alan itu badan sudah kayak nggak kuat lagi gitu, mata semakin ngantuk gitu. Ya karena kalau betul. kita sangkut pautkan dengan sosok tersebut ya Mas ya, dengan hal-hal Iya, goib Mas. itu, karena energi yang menempel, energi yang nenek ini ya, nenek ini tadi itu yang menempel ke Mas Alan, ini menyerap energi Mas Alan gitu. Jadi lama kelamaan energi Mas Alan itu akan terkuras dan badan terasa capek gitu, terasa berat, terasa capek gitu. Berarti memang itu penunggu situ ya Mas ya? Ya kalau sosok tersebut memang tempatnya di situ ya. Kalau yang saya lihat itu ya di pohon-pohon bambu itu Mas. Jadi lokasinya di pohon-pohon bambu itu pas tikungan, kalau nggak salah tikungan kiri ya Mas. Iya Mas, ke kiri, tikungan ke kiri. Yang saya lihat sosok itu memang rumahnya di situ gitu. Memang penunggu situ. Gitu. Itu nyebrangnya memang kelihatan. Seingat saya itu dari bambunya itu Mas. Nah nyebrangnya itu keluarnya dari situ. Seingat saya Mas. Soalnya itu posisi kabut ya Mas, kabut tebel gitu loh. Kan juga udah malam itu. Iya. Kita ambil gitu pelajarannya aja ya Mas ya. Besok kalau lewat situ ya kita lebih hati-hati aja lah gitu. Ya, iya Mas. Kita kan orang awam Mas, gak tahu ya, maksudnya. Ya baik. Gitu aja Mas ceritanya Mas. Alan, terima kasih ya malam hari ini. Ya Mas. Jadi penutup. Ya terima kasih juga Mas. On the air. Thank you.